kita akan melanjutkan pembahasan tentang chapter 8, yaitu konsolidasi dengan adanya perubahan kepemilikan. Nah, minggu lalu kita sudah membahas berbagai perubahan kepemilikan yang bisa dilakukan oleh induk atau parent, yaitu akuisisi pada saat suatu tanggal tertentu, lalu yang kedua akuisisi bagian per bagian, yang ketiga yaitu menjual kepentingan kepemilikan. Sebagian baik itu diasumsikan dilakukan pada awal tahun atau mungkin dilakukan pada suatu tanggal tertentu. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang perubahan kepemilikan terkait transaksi saham yang dilakukan oleh perusahaan anak. Nah, pada prinsipnya perusahaan anak bisa saja berkeinginan untuk melakukan ekspansi ataupun melakukan kegiatan pendanaan. Akan tetapi semua keputusan ini tetap dalam kendali induk perusahaan. Nah, ada berbagai macam transaksi yang dapat dilakukan oleh perusahaan anak terkait memperoleh dana dari pihak lain. Yang pertama yaitu penjualan saham tambahan. Saham ini tidak pernah diterbitkan sebelumnya. Kemudian nanti kita akan asumsikan siapa yang membeli saham tambahan tersebut. Apakah induk atau pihak eksternal. Lalu yang kedua adalah transaksi penarikan saham yang kita kenal dengan nama saham treasury. Nah, saham treasury mana yang ditarik? Apakah sebagian kecil dari yang dipegang oleh induk atau oleh pihak luar. Lalu yang ketiga adalah apabila perusahaan anak membagi dividen dalam bentuk saham, bukan dalam bentuk tunai seperti yang biasanya kita bahas, atau mungkin tentang stock split. Nah, fokus dari BIMS lebih banyak pada transaksi A atau B. Nah, saya akan menyiapkan rekaman untuk Anda terkait untuk A dan B, sedangkan yang C Anda bisa baca sendiri di buku atau melalui PowerPoint yang saya sediakan. Oke, kita akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu penjualan saham tambahan oleh perusahaan anak. Pada prinsipnya, perusahaan anak bisa melakukan penjualan saham tambahan. Nah, akan tetapi sebagai induk perusahaan otomatis tetap akan terpengaruh. Ya, terpengaruh ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah harga. Harga saham tersebut dijual pada harga berapa. Lalu yang kedua adalah siapa yang membeli saham tambahan tersebut. Apakah induk atau pihak eksternal. Nah, kita akan masuk contoh yang pertama pada rekaman berikutnya.